Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di sini. Alhamdulillah kami sekarang berada di sini berkumpul bersama untuk menunggu Cindy. Teman-teman mungkin sudah menonton videonya, bahwasanya untuk menyadarkan Cindy atau menyembuhkan Cindy, kita harus membutuhkan pusaka atau keris yang bernama keris Nagaraja. Dan kemarin kita sudah mencoba mendatangi rumah dari almarhum Bapak Sukirno, yaitu Mas Kirman, pewaris keris Nagaraja. Namun ketika kami datang ke sana, ternyata hal yang tidak disangka-sangka, bahwasanya keris Nagaraja harus ditebus dengan uang sebesar 1 miliar. Lalu kami mencoba lagi untuk menemui ibunya atau istri dari almarhum Bapak Sukirno. Ternyata sama saja. Kalau tidak dengan uang 1 miliar, maka keris Nagaraja tersebut tidak boleh dibawa oleh saya. Kami juga sudah mencoba untuk mengatakan bahwa kita ini hanya meminjam, nanti kerisnya kami balikin lagi, tetap nggak boleh. Bahkan tawaran saya terakhir, saya bayar 500 juta, kerisnya saya bawa, nanti kalau sudah selesai kerisnya saya kembalikan dan uangnya biarin untuk dia. Tetap saja tidak mau. Pada kesimpulannya, anaknya almarhum Bapak Sukirno dan istrinya almarhum Bapak Sukirno tetap bersikukuh meminta tebusan uang sebanyak 1 miliar rupiah. Alhamdulillah kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Apa yang kita punya hampir kita jual. Sudah terkumpul 485 juta. Ditambah dari saudara kita yang dari jauh atau penonton kita 15 juta. Jadi sekarang terkumpul 500 juta. Lalu alhamdulillah ternyata banyak sekali dari penonton yang terketuk hatinya, banyak sekali yang ikut mendonasikan rezekinya. Ada yang 10.000, 20.000, 50.000, 500.000, 1 juta, bahkan alhamdulillah sekali ada juga yang berdonasi 30 juta. Karena beliau mungkin niatnya untuk menyelamatkan nyawa Cindy, sehingga beliau rela mengeluarkan uang secara ikhlas untuk kami di sini dan tentunya untuk menebus keris Nagaraja tersebut. Namun sampai detik ini uang yang sudah terkumpul itu masih 600 juta kurang. Kurangnya berapa saya belum hitung lagi. Yang jelas belum genap 600 juta. Berarti kalau genap 600 juta kita masih membutuhkan uang 400 juta lagi. Tapi saya percaya bahwa di sini banyak orang-orang baik. Insya Allah nanti dari orang-orang baik ini, insya Allah kami mendapatkan bantuan. Ya nggak tahu seberapa, yang penting keikhlasan jenengan saja teman-teman. Kami di sini sudah tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Kita mau jual apa lagi? Jadi jalan satu-satunya ya mungkin kalau dibilang saya mengemis ya nggak apa-apa. Silahkan teman-teman, kalau punya rezeki berikan kepada kami untuk menebus keris Nagaraja yang nominalnya sangat besar, yaitu 1 miliar. Seperti yang sudah terjadi, bahwasanya saya sudah menggadaikan mobil saya, Mas Doblet juga. Itu tidak masalah teman-teman. Yang penting Cindy bisa sembuh, bisa kembali normal seperti sedia kala. Kalau masalah nanti saya harus menebus uang 200 juta agar mobil saya kembali, itu saya belum memikirkan itu. Kalaupun nggak kembali nggak masalah, yang terpenting Cindy-nya bisa selamat. Karena nyawa itu lebih penting dari segalanya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini saya hanya bercerita, ya tidak munafik. Siapa tahu dengan teman-teman melihat kondisi kami yang sekarang seperti ini, bisa terketuk hatinya. Kasihan melihat kami seperti ini. Kami sudah berusaha, berdoa,
namun kenyataannya masih seperti ini. Tapi kita masih mempunyai waktu, jadi bukan kami masih bisa bersantai, tapi kami masih punya waktu untuk berdoa dan berusaha. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk untuk kami. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan untuk saudara kita Cindy ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya kondisi Cindy semakin hari semakin melemah. Seperti yang kemarin dikatakan oleh saya, bahwasanya Cindy ini denyut nadinya itu sudah sangat-sangat melemah. Saya khawatir sekali apabila Cindy sudah tidak kuat dan meninggal dunia, itu saya tidak siap. Tapi terus terang saja sebagai manusia biasa, saya di sini ikhlas nggak ikhlas. Kalau memang Tuhan harus mengambil nyawanya Cindy, ya kami harus belajar ikhlas, karena semua yang ada di dunia ini milik Allah. Jadi ya seperti itu teman-teman. Maka dari itu saya benar-benar minta tolong kepada teman-teman, tolong kami membutuhkan uang yang banyak untuk menebus keris Nagaraja. Kenapa kami berkumpul di sini semua? Karena kami sudah bingung teman-teman. Kami di rumah sana tapi tetap tidak bisa mengumpulkan uang 1 miliar. Jadi lebih baik kita di sini berkumpul menjaga Cindy, dan nanti kalau ada kabar dari kampung atau dari rumah yang mau meminjamkan uang, ya bisa ditransfer ke sini. Jadi seperti itu teman-teman yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semua. Jadi tolong jangan berhenti untuk berdoa, mendoakan Cindy yang terbaik, mendoakan kami yang terbaik, agar kami bisa segera mengumpulkan uang sebanyak 1 miliar itu. Dan mudah-mudahan nanti setelah kami mendapatkan uang 1 miliar tersebut, Cindy bisa diselamatkan. Ya sudah, mungkin seperti itu aja. Mungkin ada tambahan atau tidak? Ya, jadi kita di sini benar-benar sedang menahan rasa sedih kami di sini. Ya sudah, mungkin Bang Trimak ditutup dulu saja. Nanti gampang kalau ada sesuatu yang terjadi di sini kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah. Ya sudah, kamu ke sana. Baik. Bagaimana keadaan Cindy dan juga keris Nagaraja? Apakah ada perkembangan terbaru? Ya, untuk keadaan Cindy seperti yang jenengan lihat, kondisinya semakin melemah ya. Dan untuk keris Nagaraja, kami sudah bertemu dengan anak dari Pak Sukirno. Bukan hanya bertemu dengan anak Pak Sukirno, namun kami juga bertemu dengan istrinya. Namun mereka tidak mau memberikan keris Nagaraja secara cuma-cuma. Jadi kami harus menebus keris Nagaraja sebesar 1 miliar ya. Berarti itulah yang dimaksud oleh Pangeran Getas Dwi Pangestu, bahwasanya ujian yang akan datang akan lebih berat. Ya mungkin ini yang dimaksud ujian yang berat, yaitu mencari uang sebesar 1 miliar. Jadi sekarang begini, kalian khawatir boleh, namun jangan terlalu khawatir. Karena jalan menuju tujuan itu tidak selalu mulus. Tapi dengan tekad dan kerja keras, kalian pasti bisa mencapainya. Banyak cucu-cucu saya ini yang sering nonton. Apa iya tidak ada yang mau ikut bersedekah untuk mencari uang sebegitu banyaknya? Ada apa tidak ini, Tobleh? Ya, untuk sementara waktu memang sudah ada yang menyisihkan atau menyumbangkan rezekinya untuk membantu kamu. Ya syukur. Terus sekarang sudah terkumpul berapa uangnya? Tadi sekitar
600 juta kurang. Berarti masih kurang 400 juta lebih. Iya. Baik, ini cucu-cucu saya yang menonton video ini. Tolong, kalau kalian mempunyai uang, berikan kepada ini orang-orang yang di sini supaya bisa menebus keris naga raja. Nanti kamu dobleh orang-orang yang sudah atau yang mau memberikan rezekinya kepada kita, ditulis namanya siapa saja. Nanti biar saya memberikan doa-doa yang khusus untuk mereka yang mau membantu kita di sini. Insya Allah nanti kami akan mendoakan bukan hanya saya sendiri, namun saya akan mengajak para wali-wali lain untuk mendoakan nama-nama yang sudah mau bersedekah. Jadi sebenarnya seperti ini. Untuk menyembuhkan Cindy itu tidak hanya dengan keris naga raja saja yang dibutuhkan. Akan tetapi setelah kalian mendapatkan keris naga raja, kalian masih membutuhkan pasangannya. Karena keris naga raja itu memiliki pasangan agar bisa untuk menyembuhkan Cindy. Pasangannya yaitu tusuk konde milik Nabi Sulaiman. Milik Nabi Sulaiman yang diberikan kepada atau dihadiahkan kepada Ratu Bilqis. Tahu apa tidak Ratu Bilqis siapa? Ya, yang. Jadi seperti itu. Kalian nanya bagaimana caranya untuk mendapatkan tusuk konde itu. Ya, setahu kami Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis tidak berada di sini. Jadi di mana? Jaraknya itu sangat jauh. Apakah kita harus ke sana? Nah, begini. Tusuk konde itu tersembunyi di tempat yang jauh. Dan hanya orang-orang yang memiliki hati yang suci dan niat yang baik yang bisa menemukannya. Jadi, asal kalian ketahui bahwasanya tusuk konde ini memiliki manfaat yang sangat bagus. Ketika itu bisa untuk kemampuan untuk menyembuhkan segala penyakit yang sulit diobati, termasuk Cindy ini, karena sulit untuk diobati. Lalu memberikan kekuatan spiritual dan kebijaksanaan. Lalu melindungi pemakainya dari bahaya dan kejahatan. Lalu meningkatkan kecantikan atau kegantengan dan aura positif seperti yang sudah nyata. Begitu cantiknya Ratu Bilqis. Yaitulah karena tusuk konde pemberian hadiah dari Nabi Sulaiman. Jadi sebelum kalian berangkat mencari tusuk konde, kalian harus tahu dulu sejarah tusuk konde itu. Agar jika dalam perjalanan kalian mendapatkan ujian-ujian atau tantangan-tantangan, minimal kalian sudah memiliki pegangan atau jawaban. Jadi begini, tusuk konde milik Ratu Bilqis yang diberikan oleh Nabi Sulaiman memiliki sejarah yang kaya dan makna yang mendalam. Nabi Sulaiman pernah menggunakan tusuk konde tersebut untuk mengendalikan jin dan makhluk lainnya. Lalu digunakan juga untuk menghadapi tantangan dan dengan bijak. Lalu seperti yang sudah saya katakan tadi, meningkatkan kecantikan dan kesempurnaan Ratu Bilqis. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi yang lain bahwasanya tusuk konde milik Ratu
Bilqis dikatakan memiliki spiritual dan supernatural yang dapat melindungi pemiliknya dan membawa kekayaan dan kemakmuran, lalu meningkatkan kecantikan seperti yang dialami oleh Ratu Bilqis. Namun perlu diingat bahwasanya untuk mendapatkan tusuk konde tidaklah mudah. Kalian pasti akan mengalami hal-hal yang tidak terduga-duga. Maksud saya di sini membocorkan atau memberitahu kalian bahwasanya untuk menyembuhkan sendiri tidak cukup dengan keris naga raja, karena harus mendapatkan pasangannya yaitu tusuk konde, agar sambil kalian menunggu mengumpulkan uang 1 miliar, kalian mencarilah tusuk konde terlebih dahulu. Syukur-syukur ketika kalian mendapatkan atau berhasil mendapatkan tusuk konde, uang 1 miliarnya sudah terkumpul. Jadi tinggal dipakai untuk menyembuhkan Cindy. Jadi seperti itu. Boleh saya bertanya ya? Silahkan. Lalu bagaimana kami mencari tempat keberadaan atau siapa pemilik atau siapa pemegang sekarang tusuk konde itu? Nah, jadi begini. Tusuk konde itu tersembunyi di tempat yang sangat jauh dan tersembunyi. Kalian harus mencari di tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan sejarah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman. Mungkin kalian bisa mencari di gua-gua kuno, kuil-kuil tua, atau tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual tinggi. Jadi seperti itu. Dan seperti yang kau tanyakan tadi, bahwasanya tusuk konde milik Ratu Bilqis terakhir kali dipegang oleh seorang raja yang bernama Raja Bagaskoro. Jadi jika kalian ingin mencari tusuk konde, kalian harus mencari informasi tentang Raja Bagaskoro, dan kemungkinan lokasi terakhir tusuk konde itu berada di Raja Bagaskoro. Paham? Lalu bolehkah kami tahu Raja Bagaskoro itu bertempat tinggal di mana sekarang? Nah, Raja Bagaskoro tinggal di kerajaannya Bagaskoro, sebuah kerajaan kuno yang tersembunyi di pedalaman hutan. Namun saya tidak tahu apakah beliau masih ada di sana atau sudah tidak ada di sana. Jadi kalian harus mencari tahu sendiri dan berhati-hati dalam perjalanan kalian. Perlu kalian ketahui juga bahwasanya tusuk konde milik Ratu Bilqis pernah digunakan untuk menyembuhkan para rakyat-rakyatnya yang menderita dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi kerajaan, lalu meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen, lalu melindungi kerajaan dari bencana alam dan serangan musuh. Ini harus kalian tahu agar kalian tidak meremehkan apa yang akan kalian cari nanti. Lalu ketika tusuk konde itu dulu masih dipegang oleh raja atau Nabi Sulaiman alaihissalam, tusuk konde itu pernah membantu Nabi Sulaiman dalam memerintah kerajaan dengan bijak dan melindungi kerajaan dari ancaman dan bahaya.
lalu meningkatkan kekuatan spiritual dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman sendiri. Kenapa tusuk konde kok diberikan kepada Ratu Bilqis? Kamu nggak pengen nanya seperti itu? Kenapa ya? Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam memberikan tusuk konde kepada Ratu Bilqis itu sebagai simbol cinta dan kasih sayang, hadiah untuk memperkuat hubungan antara kerajaan mereka, bentuk penghargaan atas kebijaksanaan dan kecantikan Ratu Bilqis. Lalu untuk melindungi dan memberkati Ratu Bilqis dengan kekuatan spiritualnya. Jadi seperti itu. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan tusuk konde kepada Ratu Bilqis agar menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada Ratu Bilqis. Jadi cucu-cucuku semua, ketika kalian menghadapi ujian yang besar seperti yang sedang kalian rasakan sekarang, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar, sabar dan jangan menyerah. Karena di balik kesulitan ada kemudahan. Percayalah pada diri kalian sendiri dan terus maju dengan tekad yang kuat. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menguasai hati kalian seperti yang kemarin kalian rasakan. Paham? Insyaallah. Jadi seperti itu. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil akan membawa kalian lebih dekat dengan tujuan. Tetaplah berjuang dengan hati yang tabah dan jiwa yang kuat, karena hasilnya akan sepadan dengan usaha kalian. Jadi mudah-mudahan kalian segera berhasil mengumpulkan uang 1 miliar dan juga segera berhasil mendapatkan tusuk konde milik Ratu Bilqis. Amin. Ujian kehidupan adalah kesempatan untuk membersihkan hati, menguatkan jiwa, dan menemukan makna sejati. Setiap kesulitan adalah guru yang bijak. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Jangan takut, karena di balik ujian ada hikmah dan perjalanan yang berharga. Tetaplah bersabar, tabah, dan percaya bahwa setiap ujian memiliki tujuan yang mulia. Seperti itu. Bagi yang sakit, ujian ini adalah kesempatan untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lalu bagi kalian yang sehat, yang sedang merawat Cindy, ini adalah ujian kesempatan untuk berbagi kasih sayang, meningkatkan empati, dan mengasah kesabaran kalian. Tetaplah kuat dan tabah, karena setiap ujian memiliki hikmah dan pelajaran yang berharga di baliknya. Paham kamu, Tobleh? Insyaallah paham. Dan saya ingin bertanya, 2 kemungkinan orang sakit itu apa saja? Yang pertama sembuh dan yang kedua meninggal. Betul. Jadi ketika seseorang sedang sakit, itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah sembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali kepada yang sakit. Lalu yang kedua, meninggal.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil seseorang yang sakit itu untuk kembali kepadanya. Mungkin jika kalian berhasil, ya maka Cindy akan sembuh. Allah akan memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali kepada Cindy. Namun jika Allah menginginkan Cindy untuk segera pulang, maka kalian juga harus siap bahwasanya mungkin umur atau usia Cindy cukup sampai di tahun ini. Kita hanya bisa berdoa meminta petunjuk kepada Gusti Allah, tetapi semua takdir, semua yang terjadi pada umat manusia itu sudah ditulis di mana? Selamat? Di kitab suci Al-Quran. Di Lauhul Mahfud, di Selamat. Jadi seperti itu. Kalian pernah mendengar apa tidak? Seharusnya kalian pernah mendengar. Karena kalian ini umat Islam, seharusnya sudah pernah belajar dan mendengar apa yang akan saya sampaikan ini. Dengarkan baik-baik. Contoh-contoh ujian terbesar pada zaman Nabi dan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ayub alaihi salam yang pernah diuji dengan penyakit yang berat dan kehilangan harta benda. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam yang diuji dengan perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam yang diuji dengan pengkhianatan saudara-saudaranya dan dipenjara. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang diuji dengan berbagai tantangan seperti perang Badar dan perang Uhud. Kalian pernah mendengar ini atau tidak? Jadi seperti itu. Kalian harus belajar dari para nabi-nabi yang ketika diuji mereka tetap bersabar. Ujian-ujian ini menunjukkan kesabaran dan ketabahan mereka dalam menghadapi segala kesulitan dan membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para nabi menjalani ujian itu seperti apa? Jadi seperti ini. Para nabi menjalani ujian tersebut dengan kesabaran. Mereka sabar dan tabah menghadapi kesulitan. Lalu yang kedua, dengan keimanan, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janjinya. Lalu yang ketiga, ketaatan, mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, doa, mereka selalu berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian mereka berhasil melewati ujian dan menjadi contoh bagi umat manusia lainnya. Jadi kalian harus belajar dari kisah para nabi yang ketika mendapatkan ujian tetapi mereka selalu bersabar. Paham apa tidak? Insya Allah paham. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah berusaha mati-matian, sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berdoa, namun kenyataannya Cindy harus meninggal dunia, itu berarti sudah takdirnya Allah. Umurnya memang mungkin harus segitu. Jadi seperti itu. Lalu ujian-ujian yang pernah turun kepada para wali Allah, ujian spiritual, mereka diuji dengan godaan setan, hawa nafsu, dan keinginan duniawi. Ujian kesabaran, mereka diuji dengan kesulitan seperti kemiskinan, penyakit, atau kehilangan orang terkasih. Lalu ujian keikhlasan, mereka diuji
dengan kemampuan untuk menjaga niat dan tujuan mereka tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali Allah menghadapi ujian-ujian ini dengan penuh kesabaran dan keimanan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka dapat mencapai derajat spiritual yang sangat tinggi. Kalian bersedih boleh, karena saudara kalian sendiri sedang mengalami hal seperti ini. Tetapi di dalam kesedihan itu kalian tidak boleh menyerah dan berhenti berharap, karena harapan itu selalu ada atau selalu datang kepada mereka yang mau mencoba dan mencoba. Jadi kalau saya boleh menyarankan kepada kalian, sebaiknya sambil menunggu uang 1 miliar itu terkumpul, kalian lebih baik mencari tusuk konde terlebih dahulu milik Ratu Bilqis yang dihadiahi oleh Nabi Sulaiman. Sebenarnya kalian tidak perlu tahu dan tidak perlu bertanya benda-benda yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, karena itu sudah pasti manfaatnya sangat besar. Jadi sebenarnya saya menyuruh kalian untuk mencari tusuk konde tersebut untuk melengkapi keris naga raja agar bisa digunakan untuk menyembuhkan Cindy. Namun jika nanti kalian sudah berhasil mendapatkan tusuk konde namun belum berhasil mendapatkan keris naga raja, saya sarankan, saya yakin tusuk konde yang dimiliki oleh Ratu Bilqis itu jumlahnya tidak hanya 1, 2, atau 3, tapi cukup banyak. Jadi jika nanti kalian masih kekurangan uang untuk menggenapi 1 miliar, kalian boleh pusaka atau tusuk konde itu dimaharkan kepada orang-orang yang berminat. Tetapi ingat, jangan asal memilih orang. Pilihlah orang-orang yang memang berniat baik. Seperti itu. Jadi hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya tahu kalian sedang bersedih, mungkin bahkan hampir putus asa, namun tenang saja. Di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Baik, saya pamit. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Sebenarnya ada yang. Silahkan. Di mana kami harus mendapatkan atau bertemu dengan Raja Baskoro? Apakah masih di Pulau Jawa, ataukah di luar Jawa, ataukah di mana, Eyang? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya hanya mengetahui terakhir kali tusuk konde itu berada di tangan Raja Baskoro. Namun untuk mencari keberadaannya, kalian harus mencarinya sendiri. Mungkin kalian bisa menanyakan para makhluk-makhluk yang ada di sini atau sahabat-sahabat kalian. Barangkali ada yang mengetahui. Jadi seperti itu. Baiklah, saya pamit. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian semua. Amin. Dan jangan lupa pesan saya tadi, Dobleh. Nama-nama yang sudah memberikan sedikit rezekinya kepada kita di sini untuk menambah-nambah, menebus pusaka keris naga raja, nama-namanya itu ditulis, nanti diserahkan kepada saya. Karena apa? Kami akan mendoakan secara khusus kepada mereka-mereka yang mendoakan atau memberikan rezekinya kepada Cindy. Baik, ya. Jadi seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dimatikan, Slamet. Iya. Aduh, aduh. Gimana, Mas Toplay? Alhamdulillah. Ternyata kita mendapat petunjuk baru, Bang Wongso. Petunjuk apa? Untuk menyembuhkan Cindy bukan hanya dengan keris Nagaraja, Lalu namun harus dengan pasangan keris Nagaraja. pasangan, Iya, terus apa? tusuk konde. Tusuk konde milik Raja Sulaiman yang diberikan kepada Ratu Bilqis dulunya. Berarti tusuk konde ini milik Nabi Sulaiman alaihi salam. Iya, dulunya. Tapi sudah diberikan kepada Ratu Bilqis. Iya, Terus sekarang berarti kita harus mencari Ratu Bilqis begitu. tidak, Wah. Lalu Menurut yang Eyang Basuki katakan tadi, terakhir dipegang itu sama Raja Bagaskoro. Raja Bagaskoro itu siapa? Seorang raja, namun beliau tidak menjelaskan di mana tempatnya. Beliau hanya menjelaskan di suatu tempat yang sangat tersembunyi. Jadi kita harus mencari petunjuk di mana keberadaan Raja Bagaskoro atau keberadaan tusuk konde itu berada. Lalu bagaimana dengan uang yang masih kurang ini? Apa kita nggak, kalau kita usaha nyari tusuk konde, nanti yang berusaha mencari uang 1 miliar siapa? Ya kita tetap bagi tugas saja mungkin, apa gimana? Kita sambil menunggu uang terkumpul, sambil mencari dana untuk melengkapi 1 miliar itu, sebagian lagi bertugas mencari keberadaan Raja Bagaskoro. Ya syukur-syukur uang 1 miliar itu terkumpul, tusuk konde-nya juga sudah kita dapatkan ya. Iya. Ya sudah, kalau begitu berarti ya kita nanti lah ini setelah sholat maghrib kita minta petunjuk, nanti kita rempuk baru barang, karena kan ada yang harus menjaga Cindy juga di sini, terus ada yang harus mencari uang, terus ada yang harus mencari tusuk konde tersebut. Yaitu Mbah, ketika nanti uang yang kita kumpulkan belum bisa sampai 1 miliar, yaitu nanti bisa menggunakan tusuk konde itu bagi yang membutuhkan. Oh, maksudnya disuruh memaharkan tusuk konde gitu. Benar. Kalau uang 1 miliar itu masih kurang. Iya. Ya, paham. Ya sudah, kalau begitu teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah mendengar secara langsung, teman-teman juga pasti mengerti. Dan sekali lagi saya tidak malu-malu, mau mengatakan saya mengemis silahkan, mau mengatakan saya minta-minta silahkan, tapi memang kenyataannya seperti ini. Kalau kita mampu mungkin kita tidak akan mengatakan ini, tapi karena kami sudah berusaha semampu kami, namun kenyataannya masih kurang. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman yang memiliki rezeki cukup atau lebih, tolong sisihkan kepada kami untuk menggenapi uang kami yang masih kurang sekitar 400 juta lebih, agar kami bisa segera mendapatkan keris Nagaraja tersebut dan kami gunakan untuk menyembuhkan Cindy. Dan teman-teman juga tahu kemarin ketika kami menghadapi Mas Kirman dan Ibu Sukini, istri dari almarhum Bapak Sukirno dan anak dari almarhum Bapak Sukirno, pernyataannya kan seperti itu. Kalau tidak semiliar ya tidak. Ya jadi kita juga tidak bisa merebut secara paksa karena itu bukan hak kami. Kalau kita mungkin merebut secara paksa bisa, tapi kan nanti belum tentu malah bisa untuk mengobati Cindy. Dan kami juga bisa saja menggunakan kekuatan kami atau kekuatan pusaka-pusaka yang kami miliki untuk membuat hati dari Sukirman dan Ibu Sukini luluh
anggap saja kita bisa menghipnotis mereka agar mereka menyerahkan pusaka tersebut. Tapi kan saya yakin Allah tidak suka dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi kita memang harus menggunakan cara yang benar-benar murni. Jadi seperti itu. Apalagi kalau memang benar itu adalah wasiat, kita akan sangat bersalah ya jika menggunakan cara seperti itu. Ya memang ketika saya kemarin mengatakan jangan-jangan jenengan berbohong, begitu juga saya sebenarnya menyesali Mas Doble. Karena saya juga kepikiran bagaimana kalau memang wasiat itu memang benar, kan saya yang sudah sangat bersalah. Tapi ya kita tidak tahu yang sebenarnya apa, tapi kita pasti akan tahu yang sebenarnya itu seperti apa ketika nanti uang 1 miliar itu sudah terkumpul. Saya sih meyakini mungkin ketika uang 1 miliar itu sudah terkumpul dan diberikan kepada Ibu Sukini atau anaknya, saya yakin mereka akan menjelaskan uang 1 miliar itu untuk apa. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi doakan kami semoga di sini kami sehat dan segera menemukan solusi-solusi untuk menyembuhkan Cindy. Amin. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.